Weton Pon, bangkitnya tajir melintir. Halo, sedulur primbon. Pernah dengar pepatah, orang pon, jatuhnya di lumpur, bangkitnya membawa emas. Benarkah weton yang satu ini punya takdir finansial yang paling unik di antara weton lainnya? Yang jelas, mereka bukan hanya bangkit, tapi bangkitnya tajir melintir. Kalau kamu punya weton pon, atau punya pasangan, anak, dan kerabat dengan weton ini, tonton video ini sampai habis. Kamu akan tahu rahasia kenapa mereka punya mental baja dan rezeki yang tiada habis. Sebelum kita bongkar habis, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel saya, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan rahasia primbon Jawa yang super spesial lainnya. Yuk, kita mulai. Mengenal karakter dan angka sakti weton pon. Mari kita mulai dengan fondasi utama yang membuat weton pon begitu istimewa dalam kacamata primbon Jawa. Kita akan membedah nilai Neptu, pengaruh bintang, lintang, yang menaunginya, serta sifat dasar yang membentuk mentalitas tajir melintir mereka. Nilai Neptu dan kombinasi unik. Weton pon memiliki nilai Neptu pasaran yang unik, yaitu 7. Angka ini adalah kunci energi utama yang mereka bawa. Ketika digabungkan dengan Neptu hari lahir, Minggu, Senin, Selasa, DST, maka akan menghasilkan Neptu total yang bervariasi. Coba perhatikan, nilai Neptu total mereka berkisar dari 10 hingga 16. Ini merepresentasikan sebuah energi besar yang konsisten. Energi ini adalah modal mereka untuk bertumbuh. Angka yang cukup besar ini mengindikasikan bahwa potensi rezeki dan pengaruh sosial mereka juga tinggi, asalkan mereka tahu cara mengelolanya dengan baik. Angka 7 pada pasaran pon sering dihubungkan dengan elemen air, lautan, yang memiliki kekuatan besar meskipun tampak tenang. Dinaungi lintang kelapa, simbol kemandirian dan ketahanan. Weton pon dinaungi oleh lintang kelapa atau lintang wuluh. Ini adalah simbol yang sangat kuat dan relevan dengan takdir tajir melintir. Kemampuan tumbuh di segala kondisi. Pohon kelapa bisa tumbuh di tanah kering maupun subur, bahkan di tepi pantai yang keras. Ini melambangkan kemampuan orang pon untuk bertahan dan bangkit dari situasi sulit apapun. Mereka tidak mudah menyerah oleh keadaan. Mandiri dan serbaguna, semua bagian pohon kelapa bermanfaat, dari akar hingga daun. Ini mencerminkan orang pon yang pada dasarnya mandiri, memiliki banyak keahlian, dan bisa menemukan solusi dari berbagai masalah. Sifat inilah yang sangat dibutuhkan oleh seorang wirausahawan sukses. Kesetiaan dan perlindungan. Lintang kelapa juga mengisyaratkan sifat setia pada keluarga dan punya keinginan kuat untuk melindungi orang-orang yang mereka cintai. Motivasi ini seringkali menjadi bahan bakar spiritual terbesar mereka untuk mencari rezeki dan menjadi kaya. Mereka ingin menjamin kesejahteraan keluarganya, dan itulah yang mendorong mereka bangkit setelah jatuh. Sifat dasar, lakuning banyu, berjalan seperti air. Sifat dasar dari orang yang lahir pada hari pasaran pon adalah lakuning banyu atau berjalan seperti air. Karakteristik ini memberi mereka keunggulan sekaligus kelemahan. Keunggulan, kekuatan, fleksibel dan adaptif. Seperti air, mereka mudah menyesuaikan diri dengan wadah apapun. Ini membuat mereka mudah bergaul dan pandai menempatkan diri dalam lingkungan bisnis atau sosial yang berbeda. Kekuatan tersembunyi, air tampak tenang, tetapi memiliki kekuatan untuk menghanyutkan. Orang pon mungkin terlihat santai, tetapi mereka menyimpan ambisi dan ketekunan yang luar biasa. Jika sudah menetapkan tujuan, mereka sulit dihentikan. Membawa kehidupan, air adalah sumber kehidupan. Ini membuat mereka cenderung memiliki jiwa penolong, dermawan, dan karismatik yang menarik orang lain untuk bekerja sama dengan mereka. Kelemahan, titik rawan. Mudah, mengalir, kemana saja. Sifat fleksibel ini terkadang membuat mereka kurang fokus. Mereka bisa terombang-ambing jika tidak memiliki tujuan yang kuat, yang bisa menyebabkan kegagalan atau kejatuhan finansial. Terlalu jujur dan terbuka. Keterbukaan mereka kadang membuat mereka rentan dimanfaatkan atau ditipu, terutama dalam urusan bisnis yang membutuhkan kerahasiaan. Intinya, weton pon adalah kombinasi antara kekuatan batin, lintang kelapa, dan keluasan sosial, lakuning banyu. Kekuatan batin ini, yang didukung oleh Neptu yang besar, adalah jaminan bahwa meskipun mereka jatuh, mereka memiliki reservoir energi untuk bangkit kembali,
dan bangkit dengan jauh lebih kuat dan lebih makmur. Ini adalah fondasi mengapa mereka ditakdirkan untuk menjadi tajir melintir. Filosofi rezeki, tajir melintir. Weton Pon mengapa kita menggunakan istilah tajir melintir untuk rezeki weton pon, bukan hanya sekadar kaya? Istilah ini merujuk pada kekayaan yang didapatkan setelah melalui proses yang berliku, membuat kekayaan tersebut tidak hanya besar, tetapi juga kokoh, lestari, dan terus berlipat ganda. Melintir artinya melilit berlipat. Filosofi rezeki mereka sangat berbeda dari weton lain yang mungkin mendapatkan keberuntungan instan. Filosofi, mati sabondo, jatuh untuk mengumpulkan modal. Inti dari rezeki weton pon adalah filosofi, mati sabondo, mati gagal untuk mengumpulkan modal. Ini bukan berarti mereka harus benar-benar bangkrut, tetapi mereka harus melalui fase-fase kritis atau kegagalan yang menyakitkan. Kegagalan adalah investasi termahal. Bagi weton pon, kegagalan finansial atau kejatuhan bisnis bukan akhir, melainkan investasi pengalaman yang tak ternilai harganya. Setiap kerugian mengajarkan mereka pelajaran fundamental tentang manajemen risiko. Mereka belajar sejauh mana batas risiko yang bisa mereka ambil. Karakter mitra bisnis. Mereka belajar mengenali orang yang tulus dan orang yang berpotensi menipu, mengingat sifat mudah percaya mereka. Struktur keuangan. Mereka dipaksa untuk membangun sistem keuangan yang lebih disiplin dan terstruktur. Tempaan mental baja. Hanya melalui tempaan kesulitan, mental lintang kelapa mereka benar-benar teruji. Mereka mengembangkan ketahanan, resilience, yang luar biasa. Saat mereka bangkit, mental mereka sudah sekeras baja, tidak mudah goyah oleh fluktuasi pasar atau tekanan bisnis. Kekayaan yang berakar. Karena kekayaan mereka dibangun dari nol berulang kali, setelah kejatuhan, mereka tahu betul nilai setiap rupiah. Kekayaan mereka memiliki akar yang kuat di bumi pengalaman, tidak seperti kekayaan yang datang tiba-tiba dan mudah hilang. Inilah makna dari kekayaan yang lestari. Mengapa rezeki mereka cenderung berlipat? Melintir? Sifat tajir melintir. Ini muncul karena faktor-faktor spesifik. Kepercayaan diri yang terukur. Setelah jatuh dan bangkit, weton pon tidak lagi memiliki overconfidence yang berujung fatal. Kepercayaan diri mereka kini didasarkan pada perhitungan yang matang dan pengalaman pahit, membuat setiap langkah bisnis mereka menjadi efektif dan terarah. Jaringan yang loyal. Dengan sifat lakuning banyu yang adaptif dan karismatik, setelah melewati masa sulit, mereka seringkali menemukan mitra atau investor yang benar-benar tulus dan loyal. Jaringan ini sangat krusial dalam mempercepat perlipatan kekayaan mereka. Insting bisnis yang tajam, kegagalan mengasah insting mereka. Mereka menjadi sangat peka terhadap peluang pasar. Saat orang lain masih ragu, weton pon yang sudah di tempat cepat mengambil keputusan tepat. Keberanian mengubah keterpurukan menjadi kekuatan. Orang pon memiliki energi Neptu besar, 7 pada pasaran. Energi ini tidak bisa diam. Jika tidak diarahkan, ia bisa menjadi destruktif, kejatuhan. Tetapi, begitu diarahkan, ia menjadi energi pendorong yang sangat masif. Ketika weton pon terpuruk, mereka tidak meratapi nasib lama-lama. Energi lakuning banyu mereka akan mencari celah dan jalan keluar. Mereka menggunakan rasa sakit dan kerugian sebagai motivasi tak terbatas untuk membuktikan bahwa mereka bisa. Oleh karena itu, bagi weton pon, kekayaan, tajir melintir, bukanlah hadiah, melainkan hasil dari mahakarya yang diciptakan melalui kegagalan yang berulang. Mereka adalah pemenang sejati dalam pertarungan hidup, karena mereka memanfaatkan lumpur kejatuhan sebagai pondasi emas. Mereka tidak hanya bangkit, tetapi bangkit dengan membawa kecerdasan dan pengalaman yang membuat kekayaannya terus melilit dan berlipat ganda. Mengapa weton pon sering jatuh? Dahulu, pertanyaan krusial muncul. Jika weton pon ditakdirkan untuk menjadi tajir melintir, mengapa mereka seringkali harus melalui periode kejatuhan atau kesulitan finansial yang signifikan di awal atau pertengahan hidup mereka? Jawabannya terletak pada kelemahan yang merupakan sisi lain dari kelebihan karakter mereka. Kelemahan ini berfungsi sebagai filter alami yang harus mereka lewati sebelum mencapai kematangan finansial sejati. Berikut adalah 3 faktor utama yang sering menjerumuskan weton pon. Sifat boros dan kemudahan berbagi di masa muda. Ini adalah titik lemah klasik bagi banyak weton pon, terutama ketika rezeki mulai mengalir deras.
Gaya hidup Lakuning Banyu. Sifat seperti air yang fleksibel dan cenderung mengikuti arus terkadang termanifestasi dalam hal pengeluaran. Mereka tidak terlalu kaku dalam membuat batasan anggaran. Ketika ada uang, mereka mudah menghabiskannya untuk kesenangan pribadi atau hal-hal yang kurang produktif. Dermawan yang berlebihan, didorong oleh sifat lintang kelapa yang ingin melindungi dan menolong. Weton Pon seringkali sangat dermawan. Mereka tidak tega melihat kerabat atau teman kesulitan. Seringkali, mereka memberi pinjaman atau bantuan finansial tanpa perhitungan matang, bahkan cenderung mengorbankan kondisi keuangan pribadi. Sayangnya, banyak dari bantuan ini yang sulit kembali, menyebabkan kebocoran finansial yang signifikan. Investasi emosional. Mereka mudah mengeluarkan uang untuk memuaskan orang lain atau untuk investasi yang didasari rasa kasihan atau pertemanan, bukan logika bisnis yang solid. Sifat boros ini membuat kantong mereka cepat kering, dan aset sulit terkumpul. Mereka harus belajar keras bahwa rezeki yang datang harus diolah, bukan hanya dialirkan. Percaya diri berlebihan, overconfidence. Weton Pon memiliki ambisi besar dan optimisme tinggi, didukung oleh energi Neptu yang kuat. Jika tidak dikontrol, hal ini bisa menjadi bumerang. Mengambil risiko terlalu dini. Sebelum memiliki pengalaman dan modal yang cukup, mereka berani mengambil proyek atau investasi yang terlalu besar. Misalnya, berani berhutang dalam jumlah fantastis untuk modal awal. Tidak mau mendengar nasihat. Ketika sudah yakin dengan ide bisnis mereka, Weton Pon cenderung menutup telinga dari nasihat orang lain, bahkan dari yang lebih berpengalaman. Mereka percaya diri mampu mengatasi segalanya, seperti lintang kelapa yang mandiri, namun kurang memperhitungkan detail kritis. Cepat puas. Setelah meraih kesuksesan kecil, mereka cepat merasa puas dan kurang waspada, yang menyebabkan kelalaian dan akhirnya kerugian besar. Kejatuhan yang mereka alami seringkali adalah cara alam semesta mengajarkan mereka bahwa keberanian harus didampingi oleh perhitungan dan kerendahan hati. Kerentanan terhadap pengkhianatan dan penipuan. Sifat Lakuning Banyu yang terbuka dan tulus, meskipun membawa karisma, juga membawa kerentanan. Mudah percaya. Mereka adalah tipe yang mudah menjalin kemitraan dan cepat menaruh kepercayaan pada rekan kerja atau kolega baru. Karena niat mereka tulus, mereka sulit mencurigai niat buruk orang lain. Dimanfaatkan dalam bisnis. Ketulusan dan keinginan untuk menolong mereka sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka bisa menjadi korban penipuan, penggelapan dana, atau ditinggalkan oleh mitra bisnis di tengah jalan. Keterbukaan informasi. Kadang, keterbukaan mereka dalam membicarakan rencana atau rahasia bisnis juga dimanfaatkan oleh pesaing. Oleh karena itu, kejatuhan bagi Weton Pon adalah sekolah karakter yang harus dilalui. Kejatuhan ini memaksa mereka untuk membenahi manajemen keuangan, mengevaluasi risiko secara objektif, dan yang paling penting, belajar memilih lingkaran pertemanan dan kemitraan yang benar-benar mendukung, bukan menjerumuskan. Setelah melewati fase ini, barulah mereka siap mengaktifkan takdir tajir melintir mereka. Kunci kebangkitan Weton Pon menuju kehidupan tajir. Setelah melalui fase kejatuhan yang menyakitkan, Weton Pon telah mengumpulkan modal pengalaman dan mental baja. Penjelasan ini akan membeberkan 3 kunci utama yang harus mereka terapkan secara aktif untuk mengaktifkan takdir tajir melintir mereka. Kunci-kunci ini adalah cara menyeimbangkan sifat dasar mereka yang fleksibel namun rentan. Mengasah keahlian dagang dan bisnis mandiri. Ini adalah panggilan takdir bagi Weton Pon. Energi pasaran 7 dan perlindungan lintang kelapa secara alami mendorong mereka ke dunia wirausaha. Berani menjadi pemimpin, bos kekuatan Weton Pon muncul sepenuhnya saat mereka memegang kendali atas nasib finansial mereka sendiri. Mereka harus bergeser dari pola pikir pekerja, pengikut, menjadi pola pikir pencipta lapangan kerja, pemimpin. Sifat mandiri lintang kelapa sangat mendukung hal ini. Fokus pada dunia interaksi. Weton Pon sangat cocok dengan bisnis yang melibatkan interaksi sosial tinggi, perdagangan, dan pelayanan. Bidang-bidang yang disarankan antara lain jasa dan konsultasi. Mereka pandai berkomunikasi dan meyakinkan. Perdagangan skala besar. Insting mereka tajam dalam melihat peluang jual beli. Kuliner dan hospitality. Sifat karismatik Lakuning Banyu membuat pelanggan nyaman. Mengintegrasikan pengalaman. Setiap kegagalan harus diubah menjadi sistem bisnis yang lebih baik. Misalnya, jika pernah ditipu,
Mereka harus membangun sistem audit dan kontrak yang sangat ketat. Pengalaman pahit adalah panduan terbaik. Meningkatkan sifat mandiri dan menjauhi ketergantungan. Kemandirian adalah mantra rezeki bagi weton pon. Mereka harus benar-benar menjauhi zona nyaman ketergantungan. Menghindari gaji tetap. Jika mungkin meskipun pekerjaan tetap bisa memberikan keamanan, potensi kekayaan weton pon akan terbatasi. Kekuatan mereka untuk menghasilkan uang melimpah hanya akan keluar ketika mereka berada dalam posisi di mana hasil sebanding dengan usaha dan risiko yang diambil. Membangun aset produktif. Daripada mengandalkan pendapatan tunggal, mereka harus fokus membangun aset yang menghasilkan uang, passive income. Aset ini bisa berupa properti, saham, atau bisnis yang sudah berjalan otomatis. Ini adalah cara cerdas untuk memastikan rezeki terus melintir, meskipun mereka tidak aktif bekerja. Filosofi berdiri sendiri. Lintang kelapa menuntut mereka untuk berdiri tegak. Ketika mereka yakin dengan kemampuan diri sendiri, tanpa mengandalkan bantuan finansial dari pihak luar, kecuali investasi strategis, di saat itulah aura kekayaan mereka bersinar paling terang. Mengontrol sifat boros melalui investasi bijak. Titik balik utama menuju kekayaan lestari adalah mengendalikan kelemahan utama mereka, pemborosan dan sifat dermawan yang tidak terukur. Ubah boros menjadi investasi. Sifat, mudah mengeluarkan uang, harus dialihkan dari konsumsi menjadi investasi. Setiap kelebihan uang harus segera diikat dalam aset yang bernilai, seperti tanah, emas, atau perluasan bisnis. Terapkan anggaran ketat. Weton pon harus belajar membuat anggaran yang kaku, terutama untuk pengeluaran pribadi dan pengeluaran non-bisnis. Jika lakuning banyu membuat mereka fleksibel, mereka perlu mencari wadah yang kaku, sistem keuangan, untuk menampungnya. Dermawan yang terukur. Tetaplah menjadi pribadi yang dermawan, namun lakukan dengan perhitungan. Alokasikan dana sosial dalam persentase yang jelas, sehingga tidak mengganggu kesehatan finansial utama. Dengan memegang teguh ketiga kunci ini, berwirausaha, mandiri, dan disiplin investasi, weton pon tidak hanya akan bangkit dari keterpurukan, tetapi akan mencapai kekayaan tajir melintir yang kokoh, berlipat ganda, dan bertahan lama. Jodoh dan hubungan untuk mendukung rezeki. Dalam primbon Jawa, keharmonisan rumah tangga seringkali dianggap sebagai gerbang pembuka rezeki yang paling kuat. Bagi weton pon, menemukan pasangan yang tepat bukan hanya soal cinta, tetapi juga tentang menemukan bandar udara yang bisa membuat pesawat rezeki mereka lepas landas dan mendarat dengan selamat, terutama setelah melalui masa kejatuhan. Weton pon yang memiliki sifat lakuning banyu, fleksibel, kadang kurang fokus, dan lintang kelapa, mandiri, namun mudah dimanfaatkan, membutuhkan pasangan yang bisa menstabilkan energi besar mereka. Keselarasan Neptu untuk kekuatan finansial. Secara tradisional, weton pon akan menemukan keselarasan rezeki dan keharmonisan rumah tangga terbaik dengan weton yang memiliki total Neptu. Neptu total 18. Ini adalah pertemuan energi yang sangat kuat, sering membawa kesuksesan finansial besar. Neptu total 13 atau 8. Angka-angka ini sering menghasilkan pati atau jodoh, yang mengindikasikan hubungan yang stabil, saling melengkapi, dan penuh berkah. Neptu total 15 atau 17. Meskipun terkadang membawa tantangan di awal, hubungan ini memiliki potensi kekayaan yang sangat besar jika tantangan tersebut dapat diatasi bersama. Intinya, weton pon sebaiknya mencari pasangan yang Neptunya bisa menciptakan keseimbangan atau kekuatan ganda. Tipe pasangan yang mampu menstabilkan weton pon. Lebih dari sekadar angka, weton pon memerlukan pasangan yang memiliki karakter pangarasan, sifat dasar, yang melengkapi kelemahan mereka. Satu pasangan dengan karakter lakuning bumi, berjalan seperti bumi. Pasangan yang memiliki sifat ini, misalnya, beberapa weton dengan Neptu 8, 12, atau 16, adalah yang paling ideal. Fungsi, mereka sangat sabar, membumi, realistis, dan teguh. Peran, pasangan ini akan bertindak sebagai rem dan jangkar bagi weton pon yang lakuning banyu, seperti air yang mudah mengalir. Ketika weton pon terlalu ambisius, boros, atau terlalu berani mengambil risiko, pasangan lakuning bumi akan menahan dan memberi pandangan realistis. Pasangan ini akan membantu weton pon menjadi lebih disiplin dalam manajemen keuangan. Dua pasangan dengan karakter lakuning lintang, berjalan seperti bintang.
Pasangan yang memiliki sifat ini, misalnya, beberapa weton dengan Neptu 6, 15, atau 18, adalah pasangan yang mampu memberi inspirasi. Fungsi, mereka visioner, cerdas, dan memiliki pandangan jauh ke depan. Meskipun kadang menyendiri, mereka adalah pemikir yang hebat. Peran, pasangan ini bisa menjadi kompas yang mengarahkan energi besar weton pon agar tidak terbuang sia-sia. Mereka membantu weton pon dalam merumuskan strategi jangka panjang dan melihat potensi pasar yang tidak terlihat oleh orang lain. Jodoh yang menarik rezeki, pengaruh positif. Pasangan yang tepat akan membantu weton pon memaksimalkan takdir tajir melintir mereka dengan cara menguatkan perlindungan. Pasangan yang setia dan suportif akan meminimalisir kerentanan weton pon terhadap penipuan, kelemahan lintang kelapa. Mereka berfungsi sebagai filter kepercayaan, menciptakan ketenangan. Ketenangan batin di rumah adalah kunci fokus dalam bisnis. Ketika rumah tangga harmonis, weton pon bisa mencurahkan seluruh energi lakuning banyu mereka untuk mencari rezeki di luar. Ketenangan ini akan menarik rezeki seperti magnet. Dengan pasangan yang tepat, yang mampu menstabilkan ambisi liar weton pon dan memberikan ketenangan emosional, mereka tidak hanya bangkit, tetapi kekayaan yang dihasilkan akan menjadi berkat bagi seluruh keluarga. Pasangan ideal adalah mitra strategis, bukan hanya pasangan hidup. Sedulur primbon sekalian, kita telah membedah secara mendalam misteri weton pon. Kesimpulan dari seluruh penjabaran ini sangat jelas. Weton pon adalah weton yang memiliki potensi bawaan untuk mencapai kekayaan berlipat, tajir melintir. Namun takdir ini harus dicapai melalui proses tempaan dan penyeimbangan karakter. Kejatuhan finansial yang mungkin terjadi bukanlah kutukan, melainkan sebuah kurikulum wajib menuju kematangan sejati. Berikut adalah pesan penutup dan 2 amalan penting yang wajib dilakukan weton pon untuk menjaga keseimbangan rezeki dan karakter mereka. Penegasan inti, kejatuhan adalah pintu gerbang. Weton pon harus memahami bahwa energi lakuning banyu mereka, ketika dihadapkan pada kesulitan, akan selalu menemukan jalan keluar yang lebih besar dan lebih kuat. Jangan takut gagal. Begitu Anda adalah weton pon, Anda harus mengubah perspektif. Kegagalan bukan berarti akhir dari segalanya, tetapi justru sebuah konfirmasi bahwa Anda sedang dalam proses mengumpulkan modal pengalaman dan mental baja. Mati Sabondo. Kekuatan lintang kelapa. Ingatlah bahwa Anda dinaungi oleh lintang kelapa, simbol kemandirian dan ketahanan yang luar biasa. Selama Anda teguh pada prinsip, Anda tidak akan pernah benar-benar habis. Anda hanya sedang beristirahat untuk mengumpulkan energi kebangkitan. Rezeki datang dari pengalaman. Kekayaan tajir melintir yang akan datang adalah bentuk hadiah atas semua pelajaran mahal yang telah Anda bayar. Oleh karena itu, kekayaan ini akan lestari dan jauh dari kesombongan. Amalan keseimbangan untuk kekuatan lintang kelapa. Untuk menjaga agar energi lintang kelapa yang menaungi Anda tetap positif dan kuat, weton pon harus berfokus pada hubungan dengan asal-usul dan lingkungan. 1. Selalu ingat asal, menjaga hubungan baik. Hormati leluhur dan orang tua. Keseimbangan energi weton pon sangat terikat pada restu dan doa orang tua. Sesukses apapun Anda, jangan pernah melupakan atau menelantarkan orang yang telah membesarkan Anda. Amalan berbakti ini adalah penarik rezeki tak terduga, rezeki dadakan, yang paling ampuh. Berbuat baik kepada sesama. Sifat dermawan weton pon yang kadang tidak terukur harus disalurkan pada tindakan nyata dan tulus. Berbagi kepada yang membutuhkan, terutama anak yatim atau fakir miskin, akan memperkuat aura positif lintang kelapa Anda dan menjadi pelindung spiritual dari energi negatif. Amalan sedekah ini akan mengganti kerugian akibat kejatuhan menjadi berkah yang berlipat ganda. Amalan keseimbangan untuk pengendalian lakuning banyu. Untuk mengendalikan sifat lakuning banyu, seperti air yang mudah mengalir boros, dan kerentanan terhadap konflik. 2. Jaga lisan dan ucapan. Lidah adalah kunci rezeki. Sifat lakuning banyu yang terbuka terkadang membuat weton pon berbicara terlalu jujur, bahkan cenderung pedas atau keras saat emosi. Lisan yang tajam bisa melukai hati orang lain dan menutup pintu rezeki. Mulai sekarang, kontrol lisan Anda. Berpikir sebelum berbicara, terutama saat bernegosiasi bisnis. Ubah kata menjadi doa. Manfaatkan kekuatan Neptu 7 Anda untuk mengubah ucapan Anda menjadi energi positif. Berbicaralah yang baik dan optimis. Kekuatan pikiran dan ucapan positif akan menarik peluang dan mitra yang baik,
serta menghindarkan Anda dari konflik yang bisa merusak bisnis dan kesehatan finansial Anda. Dengan menggenggam ketiga kunci kebangkitan dan mempraktikkan dua amalan spiritual ini, weton pon akan mencapai puncak rezeki mereka, tajir melintir yang kokoh, lestari, dan penuh berkah. Teruslah berjuang, karena takdir kejayaan sedang menunggu. Bagaimana? Apakah ramalan ini sesuai dengan pengalamanmu sebagai weton pon? Coba tulis weton lengkapmu di kolom komentar di bawah. Kita bahas lebih dalam. Kalau kamu suka dengan konten Primbon seperti ini, share video ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video Primbon selanjutnya. Salam Rahayu.